Oke, selamat pagi anak-anak. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang penyajian data, khususnya dalam hal menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, jadi Bapak berharap kalian boleh menyiapkan buku catatan matematika kalian dan juga buku cetak matematika yang warna biru ya. Nanti kalian buka mulai dari halaman 152 untuk membantu kalian mengikuti video pembelajaran kita kali ini. Nah, di video kali ini kita punya timeline pembelajaran ya. Mulai dari Bapak akan menunjukkan pembelajaran, kemudian Bapak akan review pembelajaran yang sudah kalian pelajari dengan beberapa tambahan sedikit. Yang ketiga, Bapak akan menjelaskan materi dan juga ada latihan soal. Dan juga nanti di bagian akhirnya kita akan kesimpulan dan juga nanti ada penjelasan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu ada beberapa, ada 4 ya. Nah, yang pertama, Bapak berharap kalian mampu mengurutkan data dari angka yang terkecil ke terbesar. Nah, sebenarnya ini kita sudah pernah pelajari, tapi Bapak akan ulangi lagi sedikit ya. Kemudian yang kedua, Bapak berharap kalian masih ingat mengenai cara menentukan min, median, dan modus dari data tunggal. Nah, ini juga akan Bapak review supaya lebih memantapkan pemahaman kalian dalam menentukan min, median, dan modus. Nah, yang ketiga, Bapak berharap kalian mampu untuk mengidentifikasi data berdasarkan tabel dan diagram. Nah, dan nanti Bapak akan kasih suatu tabel dan diagram, kemudian kita akan lihat, kita identifikasi isi tabel tersebut itu apa saja di dalam ya. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kalian jawab sesuai dengan isi tabel yang sudah ada ya. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak berharap kalian mampu menjanjikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, jadi nanti akan ada Bapak kasih data mentahnya, kemudian kalian olah ya dan sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram. Ya, agak banyak ya, tapi Bapak berharap kalian semangat supaya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk review yang pertama, Bapak akan review mengenai bagaimana kita mengurutkan data ya. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, kalau misalnya data itu yang belum diurutkan pasti datanya masih acak, ada yang angkanya besar di depan ya, ada yang angkanya kecil di belakang ya, jadi belum berurutan. Misalnya seperti ini. Jadi kalau belum teratur itu dia masih dalam keadaan mentah, artinya kita harus urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Misalnya ini ya. Nah, ini ada 7, 4, 5, 4, 7, 8, 10, 12, 13, dan seterusnya. Ya, nah itu masih, kalau kalian perhatikan, ini masih belum teratur. Ya, ini masih belum teratur dan kita akan coba untuk urutkan. Ya, jadi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, nah, jadi kalian lihat di sini, yang paling kecil itu 4 dan yang paling besar itu 15. Jadi kita urutkan dari terkecil ke terbesar dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi anak-anak perhatikan, pastikan bahwa jumlah angka dari sebelum kalian urutkan dan sesudah kalian urutkan itu sama ya. Jangan sampai yang di sini itu kalian urutkan angkanya ada jumlahnya berbeda dengan jumlah angka yang sudah kalian urutkan di sini ya. Jadi harus pastikan angka-angkanya itu sama banyak ya. Nah, yang kedua itu Bapak mau review mengenai bagaimana kita menentukan min atau rata-rata. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, rumusnya itu adalah min sama dengan jumlah seluruh data
dibagi atau per banyaknya data, ya. Jadi ini rumusnya. Bapak berharap ini sudah ada di luar otak kalian, supaya ini harusnya bisa langsung dipahami ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini data penjualan buah mangga, ya, penjualan buah mangga. Jadi kita mau hitung ini dari hari Minggu 40 kilo, Senin 20 kilo, Selasa dan seterusnya, itu sudah ada dibagi-bagi ya per hari. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa rata-rata penjualan buah mangga setiap hari ya. Nah, jadi kita mau hitung rata-rata setiap hari itu mangga yang terjual itu berapa kilogram ya. Ini kalau hari Minggu 40 kilo, hari Senin 20 kilo, Selasa 35 kilo, Rabu 50 kilo, Kamis 15 kilo. Nah, rata-rata per hari berapa? Nah, kita ingat patokan dari rumus yang ini ya. Jadi kita patokan ke rumus ini. Jumlah seluruh data per banyaknya data. Nah, jadi kita akan jumlahkan semua jumlah angka ini ya. Kita jumlahkan semua. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Artinya di sini ada 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan jumlahkan semuanya dulu. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data ya. Nah, jadi kira-kira cara menghitungnya seperti ini. Min sama dengan 40 ditambah 20 ditambah 35 tambah 50 tambah 15. Kemudian kita bagi 5. Hasilnya itu sama dengan 160 dibagi 5 sama dengan 32 ya. Setelah dihitung hasilnya 32, maka kesimpulannya jadi rata-rata penjualan buah mangga setiap hari adalah 32 kg. Nah, jadi anak-anak perhatikan baik-baik ya. Yang jumlah seluruh data itu kita jumlahkan semua angka dari setiap data ya. Jadi ini kita jumlahkan. Kemudian banyaknya data ini adalah jumlah data yang ada di sini. Jadi di sini kan ada 5 angka ya. 5 angka setiap hari. Jadi kita ambil di sini angka 5 ya, karena di sini ada jumlahnya 5. Oke. Nah, jadi itulah cara kita menentukan min atau rata-rata dari suatu data ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita akan belajar untuk menentukan median atau nilai tengah. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang sedikit baru dari sebelumnya yang Bapak sudah jelaskan mengenai cara kita menentukan median. Nah, anak-anak, ini adalah data ya, data yang sudah diurutkan. Jadi kalian perhatikan. Nah, setiap angka di sini ya, setiap angka yang sudah diurutkan di sini itu kita sebut dengan nama datum ya. Jadi misalnya yang pertama, nah ini disebut datum ke-1 atau urutan angka yang ke-1. Nah, kemudian kalau yang kedua bagaimana, Pak? Nah, ini artinya datum kedua atau urutan data yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini bagaimana? Nah, ini disebut datum yang ketiga atau urutan data yang ketiga, dan seterusnya ya. Jadi setiap angka di sini kita sebut sebagai datum. Tapi lihat urutannya, datum keberapa ya. Kalau misalnya angka 9 yang ini, berarti kita hitung ini datum keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti angka 9 ini adalah datum ke-9 dari data ini ya. Nah, jadi ingat, datum itu adalah urutan angka ke ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan median? Nah, jika jumlah datanya genap ya, maka rumusnya seperti ini. Datum ke, rumusnya ini banyaknya data per 2 ditambah datum ke banyaknya data ditambah 2 dibagi 2 ya, tutup kurung,
Setelah itu baru hasilnya kita bagi 2. Nah, untuk memudahkannya, Bapak akan kasih satu contoh ya, bagaimana kita menghitung median. Misalnya contoh angkanya seperti ini. Nah, ini 4, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, ini angkanya sudah diurutkan ya. Nah, jadi kalian perhatikan sebelum Bapak lanjut ya, untuk menentukan mean, median, dan modus, pastikan kalian sudah mengurutkan data ya, mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, seperti contoh di sini, ini Bapak sudah urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang ke terbesar ya. Nah, setelah data ini kita sudah urutkan, kita hitung ya jumlah datum di sini ada berapa ya. Jumlah angkanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, karena ini jumlah angkanya atau jumlah datumnya ini adalah genap ya, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Kita gunakan rumus ini. Nah, jadi datum ke banyaknya data per 2 ditambah datum ke banyaknya data ditambah 2 per 2 dan hasilnya dibagi 2. Nah, seperti ini ya. Ini contoh datanya, kemudian kita tentukan. Jadi, datum ke 14 ya, banyaknya data tadi kita sudah hitung di sini 14 ya, makanya di sini 14 per 2 atau 14 dibagi 2 ditambah dengan datum ke banyaknya data itu 14 ya, ditambah 2 di sini, makanya di sini ditambah 2 per 2 dan hasilnya nanti setelah dijumlahkan kita bagi dengan 2. Nah, kira-kira berapa itu? Nah, 14 dibagi 2 artinya dia adalah datum ke-7 ditambah datum ke-8 ya. 14 tambah 2 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Nah, perhatikan baik-baik supaya kalian bisa paham bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, jadi kita tentukan datum ke-7 ditambah datum ke-8. Artinya angka yang ke-7 dari urutan data ini ya ditambah dengan datum ke-8 atau angka yang ke-8 dari urutan data yang ini ya. Nah, jadi kita lihat datum ke-7 ditambah datum ke-8. Datum ke-7 yang mana, datum ke-8 yang mana? Kita hitung ya di sini. Ya. Jadi ini datum ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Jadi datum ke-7 itu adalah 8 dan datum ke-8 adalah 10. Jadi kita jumlahkan 8 ditambah 10 ya. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 2. Nah, jadi kita jumlahkan 8 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Jadi mediannya adalah 9 ya. Nah, sekali lagi anak-anak perhatikan, datum ke-7 di sini bukan berarti angkanya 7 ya, tetapi kita lihat urutan angka ke-7 dari data yang sudah kita urutkan sebelumnya ya. Nah, kemudian datum ke-8 bukan berarti angkanya 8 ya, tetapi kita lihat urutan data ke-8 dari data yang sudah kita urutkan ini ya. Jadi kita lihat datum ke-8 atau urutan angka ke-8 gitu ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita bagi 2, kita temukan hasilnya adalah 9. Jadi itu cara kita menentukan median jika jumlah angka di sini adalah genap ya. Nah, itu kalau genap. Nah, kalau ganjil bagaimana, Pak? Nah, ini Bapak mau jelaskan yang ganjil. Nah, untuk menentukan median dengan angka ganjil ya, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, ingat lagi setelah bahwa angka-angka di sini kita sebut sebagai datum ya, sebagai datum.
Jadi kalau misalnya datum kelima, artinya kita cari urutan angka kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti datum kelima adalah 7. Ya. Jadi datum kelima adalah 7. Nah, jadi kita lanjutkan yang tadi. Kalau misalnya jumlah angkanya itu ganjil, ya tadi kan genap. Nah, kalau jumlah datanya itu ganjil, maka rumusnya seperti ini. Ya, datum ke atau urutan angka ke banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 atau per 2, ya. Nah, misalnya seperti ini kalau angka-angkanya seperti ini, ya. Nah, di sini ada 15 angka, ya, 15 angka. Nah, kita mau cari tahu nih mediannya yang mana, ya. Nah, mediannya itu kita tentukan sesuai dengan rumus yang ini, ya. Jadi datum ke banyaknya data ditambah 1 per 2 atau dibagi 2, ya. Nah, jadi cara hitungnya seperti ini. Karena di sini jumlah datanya itu adalah 15 atau ganjil, maka kita hitung sesuai ini, ya. Jadi banyaknya data adalah 15 ditambah 1. Nanti 15 tambah 1 dibagi 2. Jadi kita kerjakan seperti ini. Nah, datum ke 15 ditambah 1 sesuai rumus, ya. 15 ini kenapa di sini 15? Karena banyaknya data di sini adalah 15 angka atau 15 datum, ya. Ditambah 1 berarti sama dengan 16 per 2, ya. Nah, 16 per 2 itu sama dengan berapa? 8, ya. Nah, datum ke-8. Nah, karena di sini hasilnya adalah datum ke-8, bukan berarti mediannya adalah 8, bukan, ya. Tapi kita cari tahu datum ke-8 dari angka yang sudah kita urutkan di sini, ya. Atau urutan angka ke-8 dari angka-angka di sini, ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi karena di sini datum ke-8 itu atau urutan angka ke-8 itu adalah 10, maka mediannya adalah 10, ya. Nah, jadi di sini mediannya hasilnya adalah 10. Karena kita sudah temukan di sini datum ke-8 adalah 10, ya, sesuai dengan urutan angka di sini, ya. Nah, jadi anak-anak perhatikan, untuk menentukan median kita harus perhatikan apakah jumlah datanya itu ganjil atau genap, ya, supaya kita bisa tentukan sesuai dengan rumusnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan review mengenai cara menentukan modus. Nah, anak-anak masih ingat modus, ya? Tahu modus itu artinya nilai yang paling sering muncul dari suatu data, ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah angka yang sudah kita urutkan, ya. Sudah kita urutkan sebelumnya. Nah, kemudian modus di sini adalah 7. Kenapa 7? Nah, karena berdasarkan urutan data di sini, angka yang paling banyak muncul itu adalah 7, ya. Jadi kita langsung bisa menentukan modus daripada angka di sini adalah 7, karena angka 7 itu muncul 4 kali atau paling banyak dari angka-angka yang lain. Ya, di sini 4 hanya muncul 2 kali, kemudian 10 hanya muncul 2 kali, 12 hanya 2 kali. Sisanya cuma satu kali muncul, ya. Sedangkan 7 di sini dia muncul sebanyak 4 kali. Makanya dia adalah modus atau nilai yang paling sering muncul dari data tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu cara kita menentukan modus. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti materinya, ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengidentifikasi data berdasarkan tabel dan diagram. Nah, di sini ada contoh gambar tabel, ya, dan diagram. Anak-anak pasti sudah pernah lihat sebelumnya. Namun, selain kita mengidentifikasi data dan tabel, selain kita mengidentifikasi data
berdasarkan tabel dan diagram, kita juga nanti akan belajar mengenai bagaimana kita menyajikan data ya dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram ya. Jadi kita akan belajar sama-sama. Jadi Bapak berharap kamu bisa praktikkan penjelasan berikut ini ya. Nah, untuk tabel ya, untuk tabel contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini adalah tabel yang berisi nilai formatif 1 IPA ya, nilai formatif 1 IPA. Misalnya di sini anak-anak yang mendapat nilai 5 itu ada 2 siswa, kemudian 6 itu ada 8 siswa, yang mendapat nilai 7 itu ada 5 siswa, yang mendapat nilai 8 itu ada 9 siswa, dan angka 9 itu 1 siswa ya. Jadi kalian perhatikan di sini ada 2 kolom ya, 2 kolom. Nah, yang kolom pertama ini kita sebut sebagai kolom kategori ya, karena di sini dia memunculkan jenis angka yang akan didapatkan. Jadi misalnya yang dapat 5, yang dapat 6, yang dapat 7, yang dapat 8, dapat 9 ya. Jadi ini kita sebut sebagai kolom kategori. Sedangkan kolom yang berikut ini kita sebut sebagai kolom jumlah ya. Jumlah dari kategori yang muncul ya. Jadi yang dapat nilai 5 berapa banyak siswa? 2 siswa. Artinya angka 5 ini kalau kita urutkan datanya dia muncul sebanyak 2 kali ya. Jadi yang ini kolom kategori, yang ini kolom jumlah ya. Jumlah maksudnya apa? Jumlah banyaknya angka yang muncul daripada suatu kategori ya. Jadi 5 muncul sebanyak 2 kali, 6 muncul sebanyak 8 kali, 7 muncul sebanyak 5 kali, dan seterusnya ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan tabel berikut. Nah, kalian perhatikan di sini sebenarnya isi kedua tabel ini sama ya, isi kedua tabel ini sama. Cuman yang satu itu dia urutannya ke bawah, yang satu urutannya itu ke sebelah kanan ya. Jadi yang satu vertikal, yang satu horizontal ya, tapi isinya sama ya. Jadi yang di sini itu adalah kolom kategori, sedangkan yang ini adalah kolom jumlah ya. Jadi yang dapat nilai 5 ada 2 siswa, yang dapat nilai 6 8 siswa, yang dapat nilai 7 5 siswa, yang dapat nilai 8 9 siswa, dan yang dapat nilai 9 itu 1 siswa. Nah, jadi pada dasarnya kedua tabel ini itu sama ya, isinya sama. Hanya yang di sini susunannya itu ke bawah, yang di sini susunannya itu ke samping ya. Jadi berharap kalian perhatikan bahwa sesungguhnya kedua tabel ini berisi data yang sama ya. Kalau misalnya nilai angka-angkanya itu diurutkan, dikeluarkan semua, berarti urutan datanya itu sama ya. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ketemu tabel yang seperti ini. Kalau misalnya yang ini berarti kalian bacanya ke bawah, yang ini kalian baca ke bawah, yang ini kalian baca ke samping kanan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Misalnya ada contoh data seperti ini ya. Nah, ini adalah nilai formatif 1 IPA. Nah, di sini ada 6, 6, 6, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 6, 6, dan seterusnya ya. Nah, kalian perhatikan angka-angka di sini belum diurutkan ya. Jadi sebelum kita mengolah suatu data, perhatikan bahwa kita harus mengurutkan data yang belum diurutkan ini, mulai dari yang terkecil ke terbesar. Kita harus urutkan dulu ya. Setelah diurutkan baru kita bisa olah ya, kita bisa olah. Nah, jadi
kita coba urutkan menjadi seperti begini. Nah, setelah diurutkan kira-kira seperti ini ya. Nah, 5, 5, 6, 6, 6, kemudian 7 dan seterusnya ya. Nah, di sini datanya sudah diurutkan ya, sudah diurutkan. Kemudian kita hitung ya, misalnya yang 5 ini muncul berapa kali ya. Kemudian yang 6 muncul berapa kali, yang 7 muncul berapa kali, yang 8 muncul berapa kali, dan 9 muncul berapa kali ya. Nah, di sini 5 muncul 2 kali, 6 itu muncul 8 kali, yang 7 itu muncul 5 kali, yang 8 muncul 9 kali, dan 9 muncul cuma 1 kali ya. Nah, data-data ini akan kita masukkan ke dalam tabel ya, ke dalam tabel. Jadi kita buat tabelnya. Nah, karena ini kita mau buat arahnya ke bawah ya, jadi kita buat tabelnya seperti ini. Karena di sini adalah nilai formatif IPA ya, jadi kita tuliskan nilai formatif 1 IPA ya. Nah, kemudian kolom sebelahnya kita kasih judul jumlah siswanya berapa ya. Jadi kita tuliskan di situ. Karena di sini angka-angkanya itu mulai ada 5, 6, 7, 8, 9, maka kita kasih kategori juga ya. Jadi kategori pertama itu 5 ya, kemudian 6, dan 5 itu ada 2, kemudian 6 itu tadi ada 8, kemudian 7 itu ada 5 ya, kemudian 8 itu ada 9, dan yang 9 ada 1 ya. Jadi setelah kita urutkan tadi, kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel secara berurutan juga ya. Jadi begini cara kita memasukkan data ke dalam suatu tabel ya. Jadi pertama-tama kita harus urutkan dulu datanya. Setelah itu, setelah kita urutkan, kita masukkan ke dalam tabel, kita beri judul ya, ini judul kategorinya, kemudian ini judul kolom untuk jumlahnya ya. Jadi jumlah angka dari setiap kategori ini ya. Jadi angka 5 ada 2, angka 6 ada 8, angka 7 ada 5, angka 8 ada 9, dan angka 9 ada 1 ya. Sesuai dengan urutan data di sini. Nah, jadi seperti itu cara kita memasukkan data mentah ke dalam suatu tabel. Nah, sekarang kita akan coba untuk ini ya. Nah, kita coba masukkan ke dalam tabel yang tadi kan yang vertikal ya, yang ke bawah. Sekarang kita coba yang ke samping. Nah, jadi sama juga ya. Ini karena dia hanya ke samping, kita buat judulnya yang pertama di sini ada nilai formatif IPA. Ini adalah kategorinya ya. Nilai ini sebagai kategorinya. Kemudian jumlah siswa sebagai tabel sebagai judul kolom jumlah ya. Jumlah dari kategori yang akan muncul. Nah, karena di sini kita sudah urutkan sama seperti tadi ya. Setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, baru kita masukkan ke sini ya. Di sini harus sesuai ya. Jadi mulai dari angka 5, nah itu 5 muncul sebanyak 2 kali, 6 itu muncul sebanyak 8 kali, 7 itu muncul sebanyak 5 kali, 8 muncul 9 kali, dan yang terakhir 9 muncul hanya 1 kali. Nah, jadi perhatikan angka-angka yang ada di dalam tabel ini harus sesuai dengan data yang sudah kita urutkan sebelumnya ya. Jadi jangan sampai jumlahnya berbeda ya, karena nanti itu akan menimbulkan miskomunikasi data ya. Jadi kalian harus sesuaikan jumlah angka yang ada di dalam tabel ya, yang ada dalam tabel itu harus sama dengan angka-angka yang sudah berdasarkan data yang sudah kalian urutkan sebelumnya dari yang terkecil ke terbesar. Oke.
Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengidentifikasi tabel data. Ya, jadi kita tadi sudah buat tabel data yang seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk mengidentifikasi tabel data. Artinya kita mau lihat isi datanya itu seperti apa. Ya, nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang kita akan jawab sama-sama berdasarkan isi daripada tabel tersebut. Ya, nah, misalnya yang pertama itu kita coba pertanyaan berikut ya. Berapa jumlah anak dengan nilai paling rendah? Nah, nilai paling rendah di sini berapa? 5 ya. Karena 5 itu nilai paling rendah di sini, maka kita lihat jumlah anak dengan nilai paling rendah berapa? Di sini ada 2 siswa. Maka jawabannya adalah 2 siswa. Jadi jumlah anak dengan nilai paling rendah yang pertama jawabannya adalah 2 siswa. Nah, kemudian pertanyaan berikut. Kita identifikasi lagi. Berapa jumlah anak dengan nilai paling tinggi? Ya. Nah, nilai paling tinggi di sini adalah 9. Nah, karena 9 ini yang mendapatkannya itu cuma 1 siswa, berarti jawabannya adalah 1 siswa. Ya, jadi nilai paling jumlah anak dengan nilai paling tinggi adalah 1 siswa. Nah, pertanyaan berikut lagi. Berapa jumlah anak dengan nilai 7? Ya. Berapa jumlah anak dengan nilai 7? Nah, tinggal kita lihat di tabel data ya. Ini nilai 7, jumlahnya itu ada 5 siswa. Jadi jumlah anak dengan nilai 7 itu adalah 5 siswa ya. Jadi jawabannya harus sesuai dengan isi tabel ya. Dan yang terakhir, nilai yang paling banyak didapatkan siswa adalah berapa? Nah, kita lihat berapa nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa. Nah, karena di sini yang paling banyak muncul itu adalah 8, karena dia muncul sebanyak 9 kali ya. Jadi nilai yang paling banyak didapatkan siswa adalah sesuai dengan tabel, maka jawabannya adalah 8 ya. Nah, karena dia muncul sebanyak 9 kali, paling banyak daripada nilai-nilai yang lain ya, maka jawabannya adalah 8. Nah, karena di sini nilai paling banyak yang didapatkan siswa adalah 8, maka 8 ini kita bisa sebut sebagai modus dari data ini ya. 8 ini adalah modusnya ya, karena dia yang paling banyak didapatkan atau paling banyak muncul angkanya dari tabel data ini, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba menyajikan data ke dalam tabel ya. Tadi kita sudah ada contohnya, sekarang kita mau coba masukkan. Nah, misalnya ini ya. Berikut ini adalah daftar hobi yang diminati siswa kelas 5 ya. Jadi mulai dari ini ya. Membaca ada 5 siswa, main futsal ada 9 siswa, main catur ada 4 siswa, menggambar ada 10 siswa, dan yang terakhir main game online ada 7 siswa. Nah, bagaimana cara kita memasukkan data ini ke dalam tabel ya? Nah, yang pertama kita buat tabelnya dulu ya. Kita buat tabelnya dulu. Nah, karena di sini ada 5 jenis ya, maka kita harus berikan space 5 baris di sini ya. 5 baris. Nah, kemudian karena di sini judulnya adalah hobi yang diminati siswa kelas 5, maka judul yang pertama adalah jenis hobi ya. Jenis hobi yang diminati. Nah, jadi ini yang menjadi kolom kategorinya. Ya, kolom kategori. Sedangkan yang di sebelah itu banyak siswa. Artinya ini akan menjadi kolom jumlah munculnya kategori ya. Jadi misalnya ini jenis hobinya sesuai dengan urutan di sini. Urutan di sini kita urutkan sesuai ya, mulai dari membaca sampai main game online. Nah, pertama kita urutkan ke bawah ya. Jadi membaca itu ada 5 siswa, jadi di sini tulis 5 ya. Kemudian main futsal ada 9 siswa, berarti di sini tulis 9.
Kemudian main catur ada 4 siswa, berarti di sini 4. Kemudian menggambar ada 10 siswa, berarti di sini angkanya 10 ya. Kemudian main game online ada 7 siswa, berarti di sini 7. Nah, jadi itu cara yang mudah ya, bagaimana kita menyajikan data ke dalam suatu tabel. Jadi ini adalah daftar ya, kemudian kita mau sajikan dalam bentuk tabel, berarti kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Contohnya ya, ini tabel yang urutannya itu ke bawah ya. Jadi kita di sini tulis kategorinya, kolom pertama kategori, kemudian kolom kedua ini adalah jumlah dari munculnya kategori ya. Jadi yang kategori membaca muncul sebanyak 5 kali, artinya yang banyaknya siswa yang suka membaca itu ada 5, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi data yang sudah kita buat ya. Ya, ada beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi tabel data tersebut. Nah, pertama, berapa jumlah anak yang hobi menggambar? Nah, tinggal kita lihat di sini. Yang hobi menggambar ada 10 siswa ya. Jadi karena di sini ditanya jumlah anak yang hobi menggambar, maka jawabannya adalah 10 siswa ya. Nah, dan kalian lihat di sini menggambar ini ternyata menjadi yang paling banyak muncul ya. Jadi yang paling banyak diminati, berarti bisa dikatakan menggambar merupakan modus daripada tabel data ini ya. Dia merupakan modus karena yang paling banyak muncul dari dalam data ini. Nah, kemudian pertanyaan kedua, hobi yang paling sedikit diminati adalah, nah kalian perhatikan di sini berdasarkan tabel data yang paling sedikit itu adalah main catur ya, karena dia hanya muncul sebanyak 4 kali. Makanya di sini jawabannya yang paling sedikit diminati adalah main catur. Oke, kita lanjut. Hobi yang paling banyak diminati. Nah, ini jawabannya sama ya, karena tadi kita sudah bilang menggambar itu adalah modus karena paling banyak diminati, maka jawabannya pasti adalah menggambar ya. Nah, jadi menggambar merupakan modus daripada data ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, berapa jumlah anak yang hobi membaca? Nah, tinggal kita lihat di dalam data ini, membaca, jumlah munculnya kategori membaca adalah 5 siswa. Berarti jawabannya adalah 5 siswa ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan mengidentifikasi isi tabel data yang sudah kita buat ya. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana membaca diagram dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik ya. Di sini akan ada 2 jenis diagram yang kita pelajari ya, mulai dari diagram garis ya, dan juga diagram batang ya. Nah, jadi kalian perhatikan berdasarkan gambar ini, kalian bisa lihat ya. Yang ini yang mendatar ke sini ya, ini adalah bagian kategorinya. Sedangkan yang ke atas ini menunjukkan jumlah munculnya kategori ya. Dan ini juga sama ya. Yang ke arah kanan ini adalah jumlah kategori daripada data, dan yang dari bawah ke atas ini adalah jumlah munculnya kategori. Jadi misalnya nilai matematika yang dapat 5, ada ini kan yang dapat kategori 5 ada berapa siswa ya? Ada di sini titiknya. Berarti kita lihat sejajar dari atas, dari bawah ke atas, kemudian sejajarkan. Nah, berarti yang mendapat nilai 5 ada 5 siswa ya. Kemudian yang dapat nilai 6, kita lihat sejajar titiknya, kemudian kita tarik ke samping sini. Nah, berarti yang dapat nilai 6 ada 6 siswa. Nah, kemudian yang 7, angka 7, nilai 7. Kita coba lihat kira-kira berapa jumlah siswanya. Nah, kita tarik ke atas, sejajarkan.
Nah, yang mendapat nilai 7 itu ada 9 anak ya. Berarti nilai 7 itu ada 9 siswa. Kemudian 8 ya, angka 8 yang dapat berapa orang? Nah, ke titik ini kemudian kita tarik ke samping untuk lihat jumlahnya. Nah, berarti yang dapat nilai 8 ada 2 siswa ya. Nah, sedangkan nilai 9 ya, nilai 9 itu kita tarik ke sana, lihat berapa. Nah, di sini sejajar dengan angka 1, maka yang mendapat nilai 9 hanya ada 1 orang ya. Nah, begitu juga cara kita membaca diagram yang ini ya. Nah, jadi yang dapat nilai 5 di diagram batang ini dia langsung sejajarkan saja dengan angka di samping. Jadi yang dapat nilai 5 itu ada 2 orang ya, untuk yang nilai bahasa Indonesia ini ya. Kemudian yang dapat nilai 6 kita sejajarkan langsung dengan banyaknya siswa. Berarti yang dapat nilai 6 itu ada 8 siswa ya. Yang dapat nilai 7 sejajarkan, yang dapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang dapat nilai 8 ya, yang dapat nilai 8 sejajarkan ujungnya dengan banyaknya siswa, berarti di sini ada 9 ya. Sedangkan yang dapat nilai 9 ya, itu kita sejajarkan. Nah, ternyata di sini hanya ada 1 siswa ya. Jadi begitu cara kita membaca diagram ya. Jadi nanti kalau misalnya ada diagram juga, kalian akan buat dengan bentuk seperti ini ya. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita membuat suatu data mentah kita sajikan ke dalam bentuk diagram ya. Nah, untuk menyajikan data ke dalam diagram, pertama-tama Bapak punya contoh ya. Misalnya ini data nilai formatif 1 IPA ya, jadi contohnya masih sama, cuman kita kasih bentuk yang berbeda ya ke dalam bentuk diagram. Nah, jadi urutan datanya seperti itu, masih acak. Nah, ingat seperti yang Bapak bilang, sebelum kita olah datanya, kita harus urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, jadi kita urutkan dulu. Setelah diurutkan kira-kira seperti ini ya, 555 dan seterusnya sampai dari kecil ke terbesar. Setelah diurutkan, kita akan masukkan ke dalam diagram ya. Nah, jadi kita sesuaikan. Di sini ada angka 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 5 kategori. Kategori yang mendapatkan 5, yang mendapatkan nilai 6, yang mendapatkan nilai 7, mendapatkan nilai 8 dan 9 ya. Nah, kemudian kita juga hitung jumlahnya masing-masing ya. Angka 5 berapa kali muncul, 6 berapa kali muncul, 7 berapa kali muncul, 8 berapa kali muncul, dan 9 berapa kali muncul. Baru kita bisa tentukan bagaimana cara kita menggambar. Karena di sini ya, yang paling banyak muncul itu adalah 8, maksimal 9 angka. Maka kita kasih nanti di diagramnya itu bisa pas 9 jumlahnya, atau kita kasih lebih ke 10 ya. Jadi contoh gambarnya langsung saja ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi mulai dari yang angka 5 ya, yang ke samping kanan ini adalah nilai ya, atau kategori nilainya. Sedangkan yang dari bawah ke atas ini adalah banyaknya muncul dari kategori tersebut ya. Jadi yang dapat 5 berapa siswa, ini jumlah siswanya di sini ya. Nah, jadi dari angka 5 karena hanya muncul 2 kali, maka kita sejajarkan di angka 2 ya. Di 5 ada 2 siswa ya. Kemudian yang angka 6 kita sejajarkan karena dia muncul sebanyak 8 kali, maka angka 6 ini diagram batangnya akan sejajarkan dengan angka 8 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian angka 7 karena dia muncul sebanyak 5 kali, maka diagram batangnya itu akan sejajar dengan angka 5. Nah, itu dia ya. Kemudian angka 8 karena dia muncul sebanyak 9 kali, maka kita sejajarkan dengan jumlah siswanya itu yaitu 9 ya. Ya, ini kita sejajarkan. Kalian perhatikan ini sudah sejajar ya. Nah, sejajar semua ya.
saja. Kemudian yang terakhir nilai 9 ada 1 siswa. Jadi kita sejajarkan. Kita cek lagi apakah sudah sejajar. Ya, sudah sejajar ya. Nah, jadi anak-anak perhatikan, beginilah cara kita menyajikan data ke dalam diagram. Ingat sekali lagi, kita harus urutkan data dulu ya. Kita urutkan datanya, baru kita bisa masukkan ke dalam diagram ini ya. Jadi anak-anak perhatikan bagaimana caranya kita menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Nah, ini diagram batang ya. Sekarang kita akan coba berikut lagi. Nah, kita identifikasi dulu data yang tadi ya, yang sudah kita buat tadi ya, diagramnya kira-kira seperti itu, dan nilai formatif 1 IPA-nya. Nah, kemudian kita coba identifikasi, artinya kita mau lihat isi daripada data tersebut ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, pertama pertanyaan itu adalah berapa jumlah anak dengan nilai paling rendah ya. Nah, nilai paling rendah di sini adalah 5. Jadi kita lihat 5 itu ada berapa siswa? Ya, di sini ada 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2 siswa ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, berapa jumlah anak dengan nilai paling tinggi? Nah, karena di sini nilai paling tinggi itu adalah 9 ya, maka kita lihat yang sejajar dengan angka 9 itu berapa? Jumlahnya hanya 1 siswa. Berarti di sini jawabannya adalah 1 siswa. Oke. Nah, yang berikut, berapa jumlah anak dengan nilai 7? Ya. Nah, jadi kita lihat yang mendapatkan nilai 7 di sini, kita lihat diagramnya sejajar dengan angka 5. Berarti jawabannya di sini adalah 5 siswa, ya. Kemudian yang terakhir, nilai yang paling banyak mendapatkan siswa adalah, nah, karena di sini yang paling tinggi diagramnya itu adalah yang mendapatkan nilai 8. Nah, maka karena di sini dia muncul 9 kali ya, maka nilai yang paling banyak dapatkan siswa itu adalah 8 ya. Jadi jawabannya di sini adalah 8 ya. Nah, jadi seperti itu cara kita mengidentifikasi diagram batang. Kita bisa buat dalam bentuk pertanyaan yang akan kita jawab juga ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menyajikan data ke dalam diagram garis ya. Jadi misalnya contoh datanya masih sama seperti tadi. Kita mau coba yang hobi lagi ya, hobi. Misalnya ada hobi ini ya, yang tadi membaca, main futsal dan seterusnya. Kita ambil data yang sama, tapi kita mau sajikan dalam bentuk diagram ya. Nah, jadi kita mau pindahkan dalam bentuk diagram. Karena di sini paling tinggi itu 10 ya, 10 siswa jumlahnya, maka nanti yang jarak ke atas itu kita akan buat 10 garis ya, 10 garis. Nah, misalnya ini ya, kita sudah buat kategorinya itu ada membaca, main futsal, main catur, menggambar, main game online. Kemudian jumlahnya itu kita sudah kasih range paling tinggi, maksud Bapak itu yang paling tinggi jaraknya adalah 10 ya, paling jauh. Nah, jadi kita akan sesuaikan dengan data yang sudah ada di sini ya. Nah, mulai dari membaca sesuai dengan di situ ada 5 siswa, berarti diagram batangnya kita sejajarkan ke angka 5. Nah, diingat ya, harus sejajar. Menggambar harus ada titik temunya ya, titik temunya di angka 5 sini ya. Kemudian yang berikut, main futsal ada 9 siswa, berarti titiknya harus kita sejajarkan ya, main futsal ke angka 9 ya, titiknya di sini ya. Kemudian yang main catur ada 4 siswa, dan titiknya harus kita sejajarkan ya. 4 siswa berarti 1, 2, 3, 4 ya, ini 4, berarti titiknya nanti di situ ya. Nah, kemudian yang menggambar itu ada 10 siswa,
Nah, jadi kita harus dari menggambar kita tarik garis ke atas 10 paling tinggi ya, harus sejajar di sini. Nah, jadi nanti titiknya ada di sana ya. Kemudian yang main game online ada 7 siswa. Nah, jadi kita sejajarkan garisnya di sini ke angka 7 ya. Tarik garis dari angka 7 sejajarkan ke main game online. Nah, jadi titiknya berada di situ ya. Jadi begitu cara kita membuat diagram garis berdasarkan data yang sudah ada di sini ya. Jadi ingat, kalian harus perhatikan setiap angka di sini harus sama isinya dengan yang ada di dalam diagram ini ya. Jadi kalian perhatikan, yang ini adalah bagian kategorinya ke sebelah kanan, sedangkan yang dari bawah ke atas itu adalah jumlah munculnya kategori ya. Jadi yang membaca jumlahnya ada 5, kemudian main futsal ada 9, yang main catur ada 4, dan seterusnya. Oke. Kita akan coba identifikasi berdasarkan pertanyaan daripada diagram garis tersebut ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, berdasarkan pertanyaan berikut, mulai dari berapa jumlah anak yang hobi menggambar. Kita tinggal lihat di diagram yang hobi menggambar ini, oh titiknya di angka 10. Oke, berarti jawabannya adalah 10 siswa. Kemudian yang berikut, hobi yang paling sedikit diminati adalah, nah karena kita lihat yang punya jumlah hobi paling sedikit itu ada di titik yang main catur, karena dia hanya di angka 4. Berarti hobi yang paling sedikit itu adalah main catur. Kemudian yang berikut, hobi yang paling banyak diminati. Nah, kita lihat yang paling tinggi. Paling tinggi ini adalah menggambar ya, karena dia di titik angka 10. Maka jawabannya adalah menggambar. Nah, karena dia paling tinggi jumlahnya, dan artinya dia paling banyak muncul ya. Jadi menggambar ini kita bisa katakan sebagai modus dari data tersebut ya. Kemudian berapa jumlah anak yang hobi membaca? Nah, yang membaca ini kita tinggal lihat di situ, titiknya berada di titik temu angka 5 ya. Jadi jumlah anak yang hobi membaca adalah 5 siswa ya. Nah, jadi seperti itu cara kita mengidentifikasi diagram data berdasarkan diagram ini ya. Nah, berdasarkan yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita simpulkan ya? Nah, yang pertama, data harus diurutkan dari yang terkecil ke terbesar sebelum diolah ya. Kemudian tadi Bapak sudah jelaskan bahwa datum adalah bagian dari urutan data. Jadi kalau misalnya ada urutan data seperti ini ya, seperti ini. Jadi datum pertama itu adalah urutan data yang pertama, jadi 5. Kalau misalnya datum ke-4, berarti kita lihat urutan data ke-4, 1, 2, 3, 4. Berarti datum ke-4 adalah 6 ya. Kemudian kalau datum ke-8, berarti kita lihat urutan angka ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, datum ke-8 di sini angkanya juga 8 ya. Nah, jadi anak-anak perhatikan, datum itu adalah urutan angka ya, bukan angkanya ya. Jadi kalian harus bedakan urutan angka dengan angkanya. Kalau datum pertama, datum 1, bukan berarti angkanya 1, tetapi kita lihat urutan angka yang pertama atau yang ke-1. Di sini adalah 5 ya. Jadi harus kita perhatikan datum keberapa. Oke. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari yang kedua adalah min itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, perhatikan dulu banyaknya data sebelum menentukan median. Jika datanya itu ganjil, maka gunakan rumus yang ganjil ya. Kemudian kalau jika datanya itu jumlahnya genap, gunakan rumus menghitung median yang jika jumlahnya itu genap ya.
begitu. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana rumusnya seperti apa, dan kita sudah juga coba mengerjakan contoh soalnya ya. Nah, kemudian ingat, modus itu adalah nilai paling banyak muncul dari suatu data ya. Jadi nilai yang paling banyak muncul dari suatu data itu kita sebut sebagai modus. Jadi kalian lihat, jika satu kategori itu munculnya paling banyak, maka itu adalah modus dari data tersebut ya. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya adalah tabel itu harus dibuat berdasarkan data yang sudah diurutkan. Contohnya ini ya, kita sudah urutkan datanya dari terkecil ke terbesar, kemudian kita bisa masukkan 7 itu muncul sebanyak 5 kali, 8 itu muncul sebanyak 3 kali, 9 muncul sebanyak 2 kali ya. Jadi kita harus sesuaikan urutan data ini dengan isi tabel di dalam sini ya. Anak-anak perhatikan kembali, sebelum kita membuat tabel data, kita harus urutkan dulu supaya di dalam tabelnya pun datanya itu berurutan ya. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari yang terakhir adalah diagram itu kita harus susun sejajar dengan angka-angkanya ya. Jadi misalnya kategori yang pertama harus sejajar, misalnya dia muncul berapa kali, sesuaikan ya. Seperti yang tadi Bapak sudah contohkan beberapa kali di contoh-contoh soal yang sudah kita latih bersama. Nah, jadi itu dilakukan supaya orang bisa membaca diagram tersebut dengan mudah ya. Jadi keterangan angka-angkanya itu harus disejajarkan dengan tepat ya. Jadi nanti kalian juga kalau misalnya membuat diagram harus buat disejajarkan ya, kategori titik temunya di mana ya, seperti itu. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini. Bapak berharap kalian bisa memahami setiap penjelasan dengan baik ya. Nah, jadi Bapak punya beberapa soal latihan ya. Yang pertama di latihan kedua, kita nanti Bapak minta kalian kerjakan soal dari buku cetak matematika halaman 154 di evaluasi diri 1 nomor 1, 2, dan 3 ya. Dan nanti silakan dikerjakan. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti akan ada di Google Classroom. Kemudian yang latihan 3 ya, kemudian latihan 3 itu Bapak minta kalian menyajikan data berikut dalam bentuk diagram batang ya. Jadi ini ada data daftar ekskur kelas 5, vokal 8 siswa, badminton 6 siswa, menggambar 4 siswa, catur 2 siswa, futsal 10 siswa. Nah, jadi Bapak minta kalian untuk menyajikan data ini ya, data ini ke dalam bentuk diagram batang ya. Tadi kalian sudah belajar bagaimana cara kita membuat diagram batang. Jadi kalian akan buat diagram batang berdasarkan data ini ya. Nah, jadi demikian yang bisa Bapak jelaskan. Untuk lebih detail bagaimana kalian mengerjakan tugasnya, silakan nanti cek di Google Classroom berdasarkan link yang sudah Bapak berikan di dalam virtual class ya. Jadi silakan nanti dicek. Untuk tugas latihan 2 dan 3 itu akan muncul sesuai dengan ini ya, sesuai dengan agenda waktu yang sudah Bapak berikan di virtual class. Jadi kalian jangan buka kalau belum waktunya ya, kalau belum waktunya. Jadi Bapak mau pastikan bahwa kalian sudah menyelesaikan untuk menyimak video pembelajaran ini sebelum nanti kalian mengerjakan tugas ya. Iya, jadi terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Bapak berharap kamu bisa memahami setiap pembahasan yang kita pelajari bersama-sama hari ini ya. Nah, mungkin videonya agak lama, tapi Bapak berharap kamu bisa tekun mengikuti setiap penjelasan yang sudah Bapak berikan lewat video ini dengan baik, supaya kalian bisa mengerjakan tugas hari ini dengan baik ya. Nah, jadi demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.